Baik, apa sudah terlihat slide-nya di depan? Siap, sudah Bu. Oke, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang adik-adik. Pada siang hari ini mata kuliah teknik pembuatan pakan buatan. Jadi materi yang sekarang akan saya sampaikan yaitu tentang pembuatan pakan ikan. Oke. Kira-kira nih, apakah adik-adik di sini ada yang pernah membuat atau PKL di lokasi pembuatan pakan ikan? Ada mungkin? Ada yang pernah atau tidak ada yang pernah? Belum. Ya belum, Bu. Belum pernah. Siap, belum Bu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau mau nyiapkan pakan ya, apa yang kira-kira perlu disiapkan sebelum kita membuat pakan ikan? Apa kira-kira? Silakan, ada yang mungkin langsung aja di unmute. Sebelum kita bikin pakan, apa kira-kira yang akan disiapkan? Ada yang tahu mungkin? Bahan-bahan, Bu. Bahan-bahannya. Oke, benar. Bu menentukan proteinnya dulu mau berapa persen, nanti bahan-bahannya menyesuaikan. Oke, menentukan proteinnya berapa persen, nanti menyesuaikan bahan-bahan yang lain. Ya, benar. Terus ada lagi? Ada lagi mungkin? Bahannya, proteinnya, kemudian apalagi yang perlu, yang penting sebelum kita menentukan, oh saya mau bikin pakan nih, apa? Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama kebutuhan nutrisi ikannya. Ya, nutrisi tadi masuk di protein tadi. Jadi kita tentukan dulu eh, protein yang dibutuhkan oleh ikan tersebut. Maka dari itu kita harus tahu nih proteinnya apa yang dibutuhkan. Ikan apa yang mau kita buatkan pakan, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu ikan apa yang akan kita buatkan pakan nih. Entah nila atau lele atau apa. Karena setiap ikan kandungan protein yang diperlukan itu berbeda-beda ya. Terutama juga bahan-bahan yang nanti dimix ke pakan itu juga beda-beda. Ada yang jenis herbivore, ada karnivore, ada yang cenderung omnivore, itu nanti berpengaruh terhadap formulasi. Oke, selain itu, kebiasaan makan ikan ini biasanya terkait dengan apa kira-kira? Kebiasaan makan terkait dengan bukaan mulut ya, bukaan mulutnya. Bukaan mulutnya ini nanti menentukan jenis pakan apa yang mau kita buat. Tuh, mau bentuk yang apa powder, tepung atau pelet seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku. Nah, bahan baku yang ada di sekitar ini apa yang mudah didapat, mudah diperoleh, kemudian harganya juga nggak mahal, harganya terjangkau gitu. Nah, kemudian yang keempat itu tipe pakannya. Tipe pakan itu tadi tergantung dari kebiasaan makan si ikan. Oke, kemudian di sini harga sudah. Nah, ini contoh dari pakan ya, sesuai dari SNI. Jadi sebelum kita membuat pakan, kita harus tahu dulu nih komoditas yang mau kita buatkan pakan apa. Kita cari SNI-nya dulu. Tuh. Nah, di sini ada contohnya. Jadi ada beberapa jenis. Ini saya ambil yang ikan air tawar ya, yang mudah, yaitu lele, patin, dan nila. Jadi berdasarkan SNI, mutu pakan untuk ikan patin, nila, dan lele itu seperti ini. Jadi masing-masing komoditas ini ternyata berbeda. Ada beberapa yang hampir
sama, itu ya. Kemudian ini lebih detail lagi. Kalau tadi mungkin lebih ke arah proksimatnya, jadi kadar airnya, kadar abu, protein, lemak, dan serat. Ini lebih spesifik ke bahan bakunya. Jadi bahan baku apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing komoditas itu? Nah, ternyata masing-masing komoditas juga berbeda protein yang dibutuhkan. Seperti yang Risma tadi bilang, itu kita harus tahu dulu nih proteinnya berapa yang dibutuhkan. Kenapa sih kok protein? Kira-kira kenapa adik-adik? Kenapa kok dalam pakan itu protein yang utama harus kita tahu gitu? Apa kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Kenapa kira-kira protein itu faktor utama? Kenapa kok bukan karbohidrat, Bu? Gitu. Oke, Indra mungkin Untuk bisa bantu meningkatkan pertumbuhan. untuk meningkatkan pertumbuhan, ya. Karena protein itu hubungannya nanti lebih ke arah pertumbuhan ikan, ada penambahan bobot, penambahan panjang gitu ya. Jadi protein berpengaruh ke pertumbuhan, maka dari itu dia menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam nanti formulasi pakan, gitu ya. Ini sama sebenarnya komposisinya, tapi ada beberapa komponen bahan yang tidak diikutkan di beberapa komoditas. Contohnya ini bekatul jagung ya. Jagung ini ternyata di nila emas itu nggak ada, tapi di lele dia ada. Tuh. Di gurame itu nggak ada. Karena apa? Lele cenderung dia ke omnivore. Kalau nila, emas, gurame itu dia cenderung ke herbivore gitu. Oke, ini setiap komoditas itu masing-masing berbeda ya kadar proteinnya ya. Nila itu dia butuhnya itu minimal 25%. Kalau emas proteinnya 40%, lele itu 32 dan gurame 35%. Nah, dia proteinnya bisa berasal dari nabati maupun hewani. Oke, kira-kira dari gambar yang ada di depan ini, apa kira-kira spesifikasinya? Jenis pakan berdasarkan bukaan mulut ikan. Yang sebelah kiri sendiri kira-kira bentuk apa? Ada yang bisa bantu? Untuk larva mungkin Bu. Untuk bentuk larva. Oke, dia bentuknya berarti apa? Bentuknya Tepung, apa? Bu. Tepung Bu. Tepung ya, tepung atau serbuk ya. Kalau yang sebelah kanan sendiri, apa itu? Kanan berarti? Mungkin untuk pembesaran ya Bu. Oke, untuk pembesaran ikan ya, dia pelet ya namanya. Kalau yang tengah, Untuk pembenihan Bu, pendederan. pembenihan, pendederan. Apa namanya? Ada yang tahu apa yang Crumble tengah? mungkin. Crumble. Oke. Oke, ini ya. Jadi ada powder atau tepung. Dia itu posisinya serbuk. Jadi bisa diberikan pada larva atau burayak. Ya, ini banyak diperjualbelikan kalau tepung. Atau kita punya pelet kemudian dihaluskan itu juga kategori nanti powder juga. Nah, bedanya dengan crumble. Crumble ini sama-sama eh, dari pelet yang dihancurkan, tapi dia masih bentuknya masih padat, agak padat. Jadi tidak berbentuk tepung. Jadi dia masih semi-semi apa ya, halus kasar gitu. Jadi dihaluskan tapi agak kasar. Ini untuk pembenihan biasanya ya, posisi benih. Nah, kalau yang ini ketiga ini yaitu bentuknya pelet. Jadi pelet ini udah ke ikan yang beranjak ke dewasa. Jadi pemberiannya yaitu pelet, menggunakan mesin pelet. Oke, apa sih syaratnya bahan pakan? Nah, ini tadi.
Syaratnya bahan pakan itu harus bernilai gizi, mudah diperoleh, mudah diolah, mudah dicerna, harganya terjangkau, dan tidak mengandung racun. Itu ya. Ini adalah contoh formulasi pakan ya. Jadi misalnya ini kira-kira apa nih kadar protein pakan yang 32%? Apa tadi yang ada di depan? Jadi ikan apa yang tadi membutuhkan protein 32%? Kira-kira apa? Ada yang ingat? Lupa? Ikan lele ya. Ikan lele butuh protein minimal 32%. Jadi ini contoh nanti formulasinya seperti ini. Mengandung tepung ikan, bekatul, tepung haplek, sama vitamin sama mineral mix. Oke, mungkin itu ya. Jadi untuk materi hari ini itu kita itu menentukan apa sih yang harus disiapkan sebelum kita melakukan pembuatan pakan. Jadi itu tadi yang harus disiapkan yaitu kita harus tahu komoditas yang akan kita buatkan pakan ini ikan jenis apa. Lalu kita cari SNI-nya, standar dari pembuatan pakan ikan A, misalnya lele atau nila itu seperti apa. Baru nanti kita tentukan lagi tipe pakannya apa nih, tipe bukaan mulutnya. Yang kita sasar itu benih, apakah pembesaran, apakah masih buraya gitu. Baru nanti kita tentukan kandungan gizinya. Kandungan gizinya itu protein yang dia butuhkan, kemudian nanti bahan-bahannya apa yang ada di situ yang kita konversikan, proteinnya, kadar abunya, lemaknya, itu bahan apa yang kita pakai, apa kedelai, apa minyak ikan, apa tepung ikan, seperti itu. Baru nanti main di formulasi. Nah, untuk minggu depan kita nanti belajar tentang formulasi ya, formulasi dengan beberapa metode. Metode bujur sangkar ada, metode aljabar ada, sama pakai metode Excel gitu. Oke, untuk selanjutnya hari ini saya berikan tugas untuk identifikasi bahan-bahan apa saja yang sekiranya berpotensi untuk menjadi bahan pakan ikan. Nah, nanti dibuat tabel aja adik-adik. Tabelnya itu misalnya ini tepung kedelai, kayak gitu. Tepung kedelai ini kandungannya apa aja sih? Itu nanti kandungan gizinya bisa disertakan di situ. Tepung kedelai kandungan karbohidratnya sekian persen, proteinnya sekian persen, lemaknya sekian persen. Mungkin seperti itu. Nanti tugasnya dikumpulkan sekarang jam 2 ya, jam 2 lebih. Nanti sekitar jam 6 sore tugasnya silakan dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, ada pertanyaan di sini? Siap, Tidak cukup, Bu. ada? Ya, tidak ada? Cukup? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di Zoom meeting perkuliahan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan tugasnya segera dikerjakan dan nanti saya tunggu pengumpulannya terakhir jam 6 sore. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.